Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya, dan baik-baik saja. Amin ya. Oke. Semoga kalian semua ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya. Amin. Semoga di tahun 2025 ini kalian dan kita semua mendapatkan kelimpahan, kerezekian, amin, kebaikan, hal-hal baik untuk kita semua ya. Amin, selalu dihampiri dengan hal-hal baik ya. Untuk perekonomian lebih baik lagi, untuk kehidupan, percintaan, amin ya. Semoga bahagia selalu di tahun 2025 ini untuk kita semua, amin ya. Kita ketemu lagi di general reading ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa juga beberapa saja yang cocok. Bisa juga terbolak-balik untuk energi ya. Timeless waktunya saat ini, ke depan, atau yang sudah berlalu ya. Oke. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Oke, kita ambil temanya yaitu tentang apa ya ini? Petunjuk penting ya. Petunjuk penting di awal Januari 2025 ini untuk kamu. Untuk kalian ya. Ada apa di sini? Oke. Petunjuk-petunjuknya ya. Oke. Di sini ada pesan ya dari semesta atau pesan ya dari malaikat itu ya. Di sini mengingatkan ya bahwa apa yang pernah kita lakukan di kehidupan ini, baik itu mungkin tindakan kita ya atau pikiran, itu akan kembali kepada kita. Atau kebaikan ya, bisa jadi. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita ingin hidup bahagia, penuh dengan kebahagiaan, kita harus mulai dengan menanam hal-hal baik tentunya. Ya. Bisa berarti berlaku baik sih kepada orang lain, sesama ya. Memiliki pikiran yang positif atau berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dalam segala hal. Ya. Jika seseorang di sekitar kita berbuat jahat, ya, baik mungkin di circle pertemanan, keluarga, ya, relasi, jangan pernah membalas dengan kejahatan atau kebencian. Ya, karma akan bekerja pada waktu yang tepat. Ya. Kejahatan yang ditanam oleh orang lain akan kembali kepada mereka dengan cara yang sama. Ya. Seperti itu. Sesuai dengan hukum alam ya. Kita tidak perlu cemas, khawatir ya, atau merasa takut jika ada orang yang berbuat zolim, jahat ya. Karena ya keadilan itu pada akhirnya akan berpihak pada yang benar. Biarkan saja itu menjadi urusan mereka ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan ya. Ya, kita teruslah lakukan hal-hal yang baik dan positif ya. Jangan biarkan apapun menghalangi niat baikmu, karena ya dengan melakukan yang baik ya kamu akan menuai hasil yang baik juga ya. Seperti itu ya. Di sini mungkin ada juga pentingnya proses penyembuhan diri ya.
Setiap orang sih pasti pernah mengalami luka ya, baik itu fisik ya, emosional atau mental mungkin. Ya ini sebenarnya bagian dari perjalanan hidup ya teman-teman. Namun yang penting yaitu bagaimana sih kita menghadapinya ya, dan menyembuhkan diri kita sendiri ya, seperti itu. Kita semua memiliki potensi untuk menyembuhkan diri sendiri. Bahkan jika kita tidak menyadarinya itu ada ya, tidak sadar gitu. Penyembuhan bukan hanya tentang tentang mungkin menghilangkan rasa sakit gitu ya, tetapi ya tentang belajar dari pengalaman dan tumbuh menjadi lebih kuat ya. Jika hatimu terluka baik karena tindakan mungkin orang lain ya atau keadaan, coba untuk memberi perhatian lebih pada dirimu sendiri. Seperti itu. Luangkan waktu diri sendiri ya, berikan ruang untuk proses penyembuhan itu ya. Salah satu cara itu menyembuhkan luka batin ya. Menyembuhkan luka batin itu dengan cara memaafkan ya. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang salah ya. Ya, tetapi memberikan kebebasan dari beban ya, dari beban emosional yang mengingat kamu ya, yang mengikatmu ya, itu maksudnya. Ya, di sini ikhlas juga bagian dari proses. Ketika kita sudah ikhlas, lepaskan rasa sakit, rasa benci, kecewa, itu kan memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh sebenarnya. Ya. Ya, jangan terlalu mungkin ya terburu-buru menilai orang lain. Kadang kita melihat seseorang dari perspektif kita ya, yang terbatas dan merasa mereka toksik ya, jelek atau buruk. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang mereka. Nah, itu ya. Hati-hati dalam menilai orang atau seseorang ya, dan berusahalah untuk lebih bijaksana dalam mengamati orang dan situasi ya, gitu ya. Ya, dengan itu mungkin kita akan lebih mudah menerima dan menyembuhkan diri. Nah, di situ sebenarnya ya. Di sini mungkin ada tentang ada tentang berhati-hati dengan keuangan ya, gitu. Ini ada ya. Dan mungkin orang-orang yang berurusan dengan kamu dalam hal uang, nah bisa jadi ya. Di sini kan salah satu hal yang sangat penting itu dalam kehidupan adalah keuangan sebenarnya, gitu ya. Ya, bijaksana sih dalam mengelola keuangan ya. Jangan sembarangan menghabiskan uang tanpa pertimbangan yang matang, gitu ya. Jangan biarkan kebiasaan boros ya menghambat perjalanan menuju kebebasan finansial sebenarnya. Ketika berurusan dengan uang ya, kita akan tahu sih banyak tentang kita akan tahu tentang banyak karakter orang ya. Jadi kita akan tahu banyak tentang karakter orang itu ya, orang lain terutama ya. Ujian terbesar terhadap kepribadian seorang seringkali muncul ketika ada urusan finansial ya. Hati-hati dalam memilih orang yang kamu percayakan ya dengan uang kalian. Jangan mudah percaya gitu, karena ada banyak orang yang hanya tertarik pada keuntungan pribadi mereka. Jika ada orang yang keras kepala dan enggan mendengarkan nasihat atau masukan, jangan habiskan juga energi kita berdebat dengan mereka ya. Lebih baik mengalihkan perhatian kamu pada hal yang lebih penting tentunya ya, seperti itu. Ya, di sini fokus pada impian dan tujuan hidup kamu aja
gitu ya. Karena ya sebenarnya itu yang akan membawa kamu pada keberhasilan ya, pada kesuksesan yang sesungguhnya ya. Ketika berurusan dengan duit gitu ya, atau cuan ya, pastikan juga kamu melakukannya dengan hati-hati ya, pandai-pandailah mengelola keuangan kayak gitu ya. Kita lihat lagi. Oke. Di sini ada tentang apa ya ini, ketika kita merasa mungkin ya lebih terpuruk gitu ya, itu sering loh kita kayak cemas ya, atau panik gitu ya, merasa kayak seolah-olah segala usaha kita itu ya sia-sia. Nah gitu ya, di sini pesan ya dari semesta ya, untuk tidak membiarkan ya energi negatif mungkin ya mengambil alih. Jika kamu merasa capek atau stres, ya tenang sejenak ya, jangan dibikin panik atau cemas ya, jangan. Cobalah tenang ya gitu ya, jangan terlalu khawatir, karena sebenarnya ya apa ya, sebentar lagi tuh kayak rezeki dan berkah itu akan datang. Ini insya Allah ya, menghampiri kalian ini ya, amin insya Allah. Ketika kita merasa mungkin terpuruk, jatuh, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ya, keberuntungan atau kesempatan besar sudah menanti di depan kita loh ya. Saatnya untuk tetap positif, bersabar, percaya bahwa hal baik itu akan datang jika kita terus berusaha dan bertahan ya. Jangan biarkan orang lain atau apa ya, situasi sulit mungkin membuatmu merasa kayak rendah diri ya. Jika ada orang yang terlihat kayak mengabaikan atau meremehkan atau cuek, jangan anggap itu sebagai refleksi dari diri kamu. Mungkin ya orang tersebut ya lagi menghadapi masalah pribadinya ya, tidak mampu untuk menunjukkan perasaan mereka. Jangan terjebak dalam perasaan percaya diri ya, atau insecure, tidak percaya diri maksudnya, atau minder ya. Kamu ini kan pribadi yang berharga, dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang tidak peduli. Fokus pada dirimu sendiri ya, pada impian kamu, cita-cita kamu ya, harapan kamu ya, gitu ya, pada hal-hal yang membuat kamu bahagia lah ya, seperti itu, fokus seperti itu ya. Oke. Di sini juga aku ngelihat dari apa ya, mungkin tentang menunjukkan ya, berani maksudnya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya ya. Terkadang ya merasa ragu sih, kadang ya, atau apa ya, kayak malu sih mengekspresikan diri itu ya, gitu ya. Namun ya di sini tidak ada yang salah sih dengan menunjukkan kualitas atau kemampuan yang kita miliki. Itu kan waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya dan apa yang bisa kita lakukan. Nah seperti itu ya. Jangan biarkan diri kita kayak diselimuti rasa takut atau keraguan ya. Setiap orang memiliki kelebihan, kekuatan ya, bahkan kekuatan yang unik yang harus diberdayakan gitu ya. Nah gitu. Terkadang ya ada orang sih yang kayak merasa tidak nyaman dengan kelebihan kita, ada, atau mencoba merendahkan kita untuk menutupi ketidakamanan mereka sendiri. Namun ya bukan alasan untuk kita mundur ya, gitu. Ya sebaliknya itu waktu lebih percaya diri gitu ya, seperti itu. Tunjukkan keberanian kamu itu, tunjukkan kehebatanmu, tunjukkan kualitasmu, tunjukkan kekuatanmu ya, terbaik yang kamu miliki gitu ya. Semangat.
Jangan khawatir tentang apa yang orang lain katakan ya. Karena yang penting itu apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri gitu. Jangan biarkan orang lain apa ya, kayak mendikte siapa kita ya. Ada banyak orang yang mungkin merasa cemburu terhadap apa yang kita capai ya, iri ada, tapi tetaplah berusaha untuk menjadi versi terbaik diri kamu sendiri ya, gitu ya. Di dunia ini membutuhkan loh lebih banyak orang yang berani menunjukkan potensi sejati mereka ya, seperti itu. Jadi jangan takut, tunjukin keberanianmu ya, tunjukin kualitasmu ya. Itu semua untuk mencapai harapan-harapan kamu di 2025 ini. Januari ke depan insya Allah ada keberhasilan, kesuksesan untuk kalian semua ya, seperti itu. Amin, amin ya Allah, amin ya. Selalu kita diberikan petunjuk terus yang baik ya, dihampiri dengan hal-hal baik tentunya. Amin, amin insya Allah, amin ya. Sekian dulu readingan aku di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Like and comment, subscribe jangan lupa. Terima kasih yang sudah menonton videoku ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Yang mau personal reading mungkin ya, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, terima kasih. Aku pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.